Hai teman-teman Aries, kita coba cari tahu yuk di bulan Desember 2023 apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman. Well, pesan ini bisa digunakan atau kamu dengarkan kalau kamu punya Aries Rising, Aries Sun, dan Aries Moon. Kita kemarin mengawali tahun 2023 dengan Mercury retrograde dan akan mengakhiri tahun 2023 dengan Mercury retrograde lagi. Nah, transit Mercury retrograde ini akan kena ke 10th house kalian. Mungkin banyak di antara kalian yang akan lebih tertarik untuk mengevaluasi citra diri kamu di publik, public image kamu, bagaimana kamu ingin dihargai, direspek, atau dikenang dengan orang lain dalam koneksi yang kamu miliki, terutama kalau ini ada kaitan dengan karir dan jabatan. Mungkin banyak di antara kalian juga yang akan tertarik untuk membenahi atau memperbaiki gaya hidup atau gaya hidup yang impulsif, gaya hidup yang destruktif, gaya hidup yang merugikan. Entah mungkin gaya hidup apapun ya yang sifatnya itu escapism atau kabur-kaburan, misalnya kayak kebanyakan merokok atau kebanyakan terlalu banyak gula atau terlalu banyak minyak atau ya apapun yang berlebihan gak baik kan. Dan di Desember 2023 itu kalian sepertinya akan mulai membenahi lifestyle atau gaya hidup. Itu main theme-nya sih, lifestyle dan gaya hidup. Progres dari apa yang mau kamu usahakan mungkin tidak secepat atau seinstan apa yang kamu duga. By the way, sorry kalau misalnya kamu gak sengaja ngedenger ada kayak suara tak-tuk. Karena dekat rumahku tuh adalah yang lagi konstruksi bangunan dan belum selesai. Dan ini aku rekamin sekitar jam 8 pagi. Mereka sudah mulai beraktivitas. Anyways, gunakan bulan Desember 2023 untuk kamu bisa melatih kesabaranmu lebih lagi. Dan pastikan kamu tidak menjadikan rasa frustrasi atau rasa emosi yang kamu pikirkan atau kamu rasakan malah jadi batu sandungan buat kamu. Maksudnya jangan kamu malah meluapkan emosi kamu ke hal-hal yang seharusnya mereka nggak nerima pelampiasan kamu. Entah ini hal-hal itu adalah hal-hal literal anything, apapun, atau hal-hal yang sifatnya orang, subjek yang jadi pelampiasan kamu. Tapi kamu bisa menggunakan bulan Desember untuk kamu mengevaluasi diri, relaksasi, merefleksikan diri. Dan mungkin kalian ada banyak yang tertarik untuk mengevaluasi. Sepanjang tahun ini, progresku gimana ya? Apakah bertumbuh ke arah yang positif atau sebetulnya mungkin aku masih stagnan dan masih banyak yang aku benahi atau aku perlu benahi, aku perlu perbaiki. Dan seperti aku bilang tadi, kalian mungkin bisa gampang ke-trigger secara emosi. Jadi hati-hati, latih dirimu untuk bisa tetap tenang. Dan kalaupun mungkin memang kamu harus produktif serta aktif, walaupun aku bilang tadi mungkin Desember akan memicu kalian untuk banyak relax, banyak bersantai. Tapi gunakan transit yang ada ini untuk kamu juga bisa mengevaluasi mana aktivitas atau hal-hal yang memang kamu enjoy melakukan itu dan kamu tahu kamu bisa menikmati prosesnya, dengan mana aktivitas yang sifatnya nantinya malah membuat kamu memaksakan diri. Because this is not the time for you to rush or to chase anything. Ini bukan waktu untukmu mengejar atau bahkan memaksakan kehendak dan terobsesi pada apapun. Mungkin kalian akan banyak tertarik untuk mengevaluasi bagaimana cara kamu berkomunikasi dan berinteraksi dengan atasan kamu, bos kamu, kolega kamu, rekan kerja kamu, memperbaiki hubungan dan memperbaiki citra diri kamu di publik. Bagaimana cara kamu ingin direspek, bagaimana cara kamu ingin dihargai, bagaimana cara kamu ingin diapresiasi. Dan mungkin banyak yang tertarik untuk mempelajari hal-hal baru yang nantinya kamu tahu, hal-hal itu bisa meningkatkan karir kamu atau pencapaian karir dan pencapaian finansial kamu. Dan ketika Venus mulai transit di Scorpio, mulai 5 Desember 2023, itu akan kena dampaknya ke 8th house kalian atau rumah ke-8 di birth chart kalian.
Dan ini akan mempengaruhi keuangan kamu. Mungkin akan ada yang dapat bonus, atau ada yang dapat uang tambahan, atau digaji, ya bonus lah, insentif dalam cara apapun. Dan ini bisa menguntungkan buat kamu. Mungkin ini juga bisa di waktu yang baik untuk kamu membayar hutang-hutang, atau berinvestasi, atau memperbaiki kondisi kesehatan mental kamu, memperbaiki trauma yang mungkin kamu miliki dengan orang lain, dan membenahi bagaimana cara kamu melihat uang, bagaimana cara kamu melihat materi, bagaimana cara kamu mungkin juga melihat aset, serta bagaimana kamu melihat keintiman atau koneksi dan hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketika new moon terjadi di 9th house kalian, serta full moon yang akan transit di 4th house kalian, mungkin ada yang tertarik untuk memperbaiki atau membenahi dan membuang sikap-sikap atau sifat-sifat negatif dalam hubungan kamu dengan keluarga kamu, serta memperbaiki iman, memperbaiki cara pandang, memperbaiki perspektif kamu. Mungkin ada yang tertarik buat traveling nggak? Atau kamu mau merencanakan rencana traveling? It's gonna be a good time for you buat merencanakan rencana traveling. Toh kita bentar lagi juga masuk holiday season ya. Maksudnya masuk pekan Natal dan Tahun Baru. Dan mungkin itu jadi momentum buat kamu tertarik buat jalan-jalan atau traveling. Tapi banyak antara kalian yang mungkin tertarik untuk, ya, entah kamu belajar hal baru, atau kamu tertarik coaching, kamu tertarik mentoring, atau kamu tertarik buat, ya, belajar untuk mengolah emosi dan menggunakan emosi kamu untuk jadi fuel, menggunakan emosi kamu untuk jadi bahan bakar. Perhatikan apa yang kamu gunakan, bagaimana cara kamu mengekspresikan diri, apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana cara kamu mau menyampaikan pesanmu, supaya tidak disalahpahami oleh orang lain selama bulan Desember ini. Mungkin banyak yang kalian akan tertarik juga untuk mengasah bakat kreatif, mengasah talenta kreatif, dan somehow aku rasa malah banyak yang akan jadi lebih produktif. Tapi banyak di antara kalian juga, teman-teman Aries, yang sepertinya akan mulai tertarik dengan hal-hal yang sifatnya mistis, atau ya mystical, esoterik, atau spiritual. Dan kamu tertarik untuk menjelajahi atau mempelajari hal-hal lebih dalam lagi. Misalnya tentang spiritualitas, shadow work, self-healing, atau belajar tarot, atau belajar astrologi, dan lain sebagainya. Tapi intinya bulan Desember 2023 akan jadi momentum yang baik buat teman-teman yang mungkin juga tertarik untuk membenahi perspektif kamu dan pandangan kamu tentang hidup dalam jangka panjang. Mungkin ada yang udah punya rencana atau plan mau traveling juga bisa, atau ada lokasi, pindah tempat tinggal, itu juga bisa. Dan transit ini sepanjang bulan Desember, kalian mungkin akan cenderung lebih tenang, tidak meledak-ledak, tidak combustible, tapi kamu juga bisa tertarik untuk membenahi kondisi kesehatan mental kamu dan emosi kamu, terutama kalau kamu rasa memang, iya sih, kayaknya aku masih meledak-ledak, kayaknya aku masih emosian, dan memang masih banyak yang perlu aku perbaiki. Coba ya, somehow aku terpanggil buat shuffling buat teman-teman. Nanti akan aku fotokan kartunya untuk jadi background podcast ini. Kartu buat kalian itu ada Moon Maybe, Intuition, dan Moon Memories, The Past. Kalian di bulan Desember ini akan memberanikan diri untuk mengikuti intuisi kamu, karena mungkin intuisi atau kata hati kamu juga lagi aktif-aktifnya, dan mereka sudah mengarahkan kamu atau meminta kamu untuk berani membebaskan diri dari segala bentuk kemelekatan, atau segala bentuk ketakutan, atau segala bentuk kekhawatiran, bahkan attachment, unhealthy attachment kepada siapapun dan kepada apapun, terutama kalau ini ada kaitan dengan memori dari masa lalu kamu. You're gonna be healing yourself sih. Kalian akan meluangkan banyak waktu untuk menyembuhkan diri kamu, trauma kamu, bahkan mungkin memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga atau siapapun ya, orang-orang di sekitar kamu yang mungkin juga bisa kamu anggap sebagai keluarga. It's gonna be a great time for you to do all this. Anyways, aku rasa cukup sekian informasi yang bisa aku sampaikan buat teman-teman. Kalau nanti kamu rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kawan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini.
atau video lain dari Lesion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe juga kalau kalian adalah penonton baru. Dan follow aku juga dong di TikTok, di Instagram, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.